Halo, welcome back to my channel, Anna Kartika, yang akan nemenin kamu semua dalam info seputar parfum. Oke, episode kali ini kita akan bahas tentang bagaimana kita bisa membuat kamu tampil maksimal ya, menyenangkan dan exciting, menawan dengan parfum yang kamu pakai. Oke, tonton terus videonya sampai selesai supaya nggak gagal paham dan nggak salah paham ya. Nah, kita persamakan dulu persepsi kita ya, bahwa menawan di sini itu sama dengan berkesan, mengesankan ya, excited dan menyenangkan ya. Itu persamaan persepsinya ya. So, gimana caranya kamu bisa tampil excited ya, berkesan dengan parfum yang kamu pakai. Ada 3 cara ya, mulai dari yang pertama ya. Yang pertama, kamu mesti pastiin diri kamu dulu bahwa kamu pakai parfum yang kamu suka ya, bukan yang orang lain suka atau bukan yang teman kamu suka ya. Karena kenyataannya selama ini banyak sekali konsumen misal yang datang ke toko gitu, dia rame-rame nggak sendiri datang, dia bawa temen kan. Nah, ketika kita sudah olesin itu wangi di tangannya dia, lalu dia bantu ciumin ke temennya, enak nggak? Gitu kan. Menurut kamu gimana? Nah, ketika dia sudah tentukan pilihan bahwa dia sebenarnya suka yang ini, tapi akhirnya temennya bilang yang ini, maka yang dia pilih adalah yang temennya suka gitu, atau yang pasangannya suka gitu. Jadi eh, itu akan sangat tidak enak ya, karena kita akhirnya pakai parfum yang bukan pilihannya kita sendiri gitu loh. So, mulai besok biasakan untuk tidak terbentur rasa tidak enak ke siapapun ya, entah ke pasangan kamu atau ke teman-teman kamu, bahwa you must be yourself gitu. Kamu mesti jadi dirimu sendiri gitu. Life is will beautiful kalau kita itu melakukan sesuatu yang kita suka. Itu akan terlihat lebih enjoy, ya. Jadi mulai besok tentukan pilihan kamu sendiri, bukan yang teman kamu pilih ya. Nah, solusinya bagaimana kalau misalnya kamu mau samain eh, pilihan dengan pasangan kamu. Kalau teman kamu is okay ya, no problem. Kita nggak akan bahas ya. Itu kan hanya teman. Tetapi kalau ini adalah istri kamu atau suami kamu, kan itu mesti dipikirkan juga ya, tidak dikesampingkan begitu aja. Nah, kalian bisa pergi bersama ke store parfum atau ke toko parfum ya, yang kalian anggap kompatibel lah ya, untuk bisa bantu kalian rekomendasikan wangi apa atau aroma apa yang kalian berdua suka ya. Jadi pasti ada segitu banyaknya referensi atau aroma parfum ya, tidak mungkin kalau kalian tidak sampai ketemu satu aroma yang kalian berdua suka. Itu merupakan win-win solution ya. Tetapi kita nggak bahas tentang pertemanan ya, karena itu tidak tidak berpengaruh signifikan sebenarnya ya. Yang kita bahas di sini adalah solusi untuk pasangan kamu. Oke, itu poin yang pertama, pilih parfum yang kamu benar-benar suka ya. Don't care what people say. Oke, yang kedua, solusi yang kedua, ketika kamu sudah menentukan pilihan bahwa oke, aku putusin untuk pakai Roman Wish misal ya, tapi kamu nggak pede, nggak bisa begitu. Jadi ketika kamu sudah putusin untuk pakai parfum tertentu, kamu mesti pede ya. Emang ada yang nggak pede? Banyak ya. Kayak biasanya yang datang ke toko kita itu, mereka setengahnya mengeluhkan begini, "Aduh gimana ya Mbak, aku tuh sebenarnya tuh suka banget, aku tuh udah terlanjur cinta banget sama ini," misal, "sama Roman Wis," misal, "tapi ini tuh parfum sejuta umat," gitu, "semua orang pakai," gitu. Jadi gimana ya? Jadi akhirnya kesannya tuh aku jadi kayak biasa aja gitu. Nah, pasti ada yang mengeluhkan begitu kan. Nah, jadi ketika kita memutuskan untuk pakai parfum tertentu, merek tertentu, itu udah nggak lagi kamu berdebat dengan masalah itu parfum sejuta umat kek, itu parfum nggak banyak yang pakai kek, atau itu parfum gimana kek, itu udah nggak begitu lagi, say. Jadi kamu mesti belajar untuk berdamai dengan diri kamu sendiri, dengan kenyataan bahwa ternyata kamu ada di bagian parfum yang famous, parfum yang populer. Itu bukannya bagus ya. Orang semakin banyak yang pakai berarti memang itu wanginya enak kan, kamu mesti berpikirnya positifnya begitu gitu. Adapun misalnya kamu mau tetap tampil beda dengan parfum yang kamu pakai, yang mana itu sudah
jadi kebanyakan orang pakai ya, kamu mau tampil beda. Caranya gimana? Satu, pengaturan komposisi sudah pasti ya, untuk membuat semerbaknya lebih lama ya, sehingga kan terkesan sensasinya berbeda. Selain itu, kamu bisa mix ya. Nah, belum tahu kan? Dan belum pernah coba ya? Nah, boleh coba untuk mix parfum kamu dengan aroma apapun yang kamu suka. Tetapi yang nantinya itu menghasilkan aroma yang enak ya, tanpa menghilangkan base note-nya. Nah, ini bisa kamu lakukan dengan kamu cari store parfum di sekitar kamu ya, atau bisa juga kontak ke kita sudah terbiasa nge-mix parfum ya. Jadi saya sering bantu konsumen saya ketika datang ke parfum, saya suka parfum ini tapi ini sudah banyak yang pakai, bisa nggak bikin parfum ini tuh terkesan ada sedikit beda sensasinya gitu. Akhirnya kita mix dengan yang lain. Tapi sebelumnya kita mesti tanya dulu, kamu suka aroma apa? Buah itu buah apa yang kamu suka? Bunga itu bunga apa yang kamu suka? Lalu saya coba untuk mix ya. Dan hasilnya tetap tidak menghilangkan base note-nya. Misal, kamu pakai Roman Whisk. Eh, keciumnya tetap Roman Whisk gitu. Ya, atau kamu pakai Scandelus. Keciumnya tetap Scandelus, tapi ada sensasi wangi yang lain gitu. Ih, aku juga pakai loh parfum ini loh, sama kayak kamu loh. Tapi kok kamu kesannya tuh wanginya kok agak beda ya. Nah, itu akan memberikan kesan yang berbeda ya. Dan itu lebih excited gitu ketimbang yang biasanya. Contoh, ini contoh mix ya. Saya suka pakai model seperti ini. Jadi kalau ada order dari konsumen, saya mau nge-mix gitu. Nah, biasanya bibit saya tuangkan ke dua botol ini ya. Ini yang dominan, ini yang minor. Ya, yang dominan ini yang base note, yang pilihannya dia. Misal ini Roman Whisk gitu ya. Nah, ini aroma lain yang akan saya mix ke sini. Ya, jadi eh, semua store parfum saya rasa semuanya bisa nge-mix ya untuk parfum apapun, tetapi belum tentu semuanya terbiasa nge-mix ya. Karena nge-mix parfum juga itu mesti ada beberapa hal yang diperhatikan, karena jangan sampai A dicampur B jadinya aroma lain, jadinya C gitu. Kan kita kan pinginnya A di mix dengan B itu jadinya AB. Nah, jadi tanpa menghilangkan base note-nya. Base note-nya tetap ada, tetapi dia muncul sensasi wangi yang baru gitu, selain base note itu. Oke, ya, itu solusinya. Jadi kalau you pakai parfum sejuta umat, don't worry, ada banyak solusi, bisa dengan ubah komposisinya supaya lebih semerbak dan tahan lama. And then gunakan cara mix parfum. Ya, Anabit bisa bantu untuk itu. Ya, bisa kontak di deskripsi sudah tertera ya, nomor WA dan alamat dan link segala macamnya. Uh, bisa konsultasikan dengan kita juga atau dengan toko parfum terdekat di kalian juga boleh ya. And then yang ketiga, cara yang ketiga adalah gimana supaya terlihat excited ya. Kita lagi nggak bicara gimana caranya bikin parfum tahan lama ya. Ingat, kita bicara gimana caranya kamu bisa tampil excited. Nah, poin yang ketiga, dengan mengubah komposisi, menjadikan bibit kamu lebih banyak komposisinya ketimbang pelarut, dan mesti di touch up di tengah perjalanan. Ya, ingat ya, bukan untuk bikin parfum kamu tahan lama, tapi supaya lebih excited. Poinnya di sini kita concern untuk semerbaknya parfum itu tetap ada, ya. Jadi kalau pengen excited ya, supaya kita berinteraksi dengan siapapun juga mereka masih feel happy dengan kita karena kita semerbak gitu. Tentu parfum yang kita pakai itu komposisinya mesti lebih banyak bibit ya. Terserah mau 60% bibit, mau 65% bibit, mau 70% bibit atau mau berapa persen bibit, tapi pastikan parfum kamu komposisi bibitnya mesti lebih banyak supaya membuat semerbaknya itu lebih lama ya. Memang komposisi itu membedakan ya antara tahan lama atau tidak gitu. Tetapi itu tidak membedakan untuk at the end ya. Jangan lupa. Contoh gini, saya pakai parfum yang komposisinya itu bibit jauh lebih banyak gitu. Ketika pertama kali disemprot, semerbak. Sepertiga jalan, 2/3 jalan masih semerbak mungkin ya, karena komposisinya banyak. Tetapi
karena komposisinya banyak bibitnya, maksudnya gitu. Tetapi at the end ya, di akhir penghujung hari tidak mungkin masih semerbak ya. Makanya tadi saya bilang komposisinya tetap dibanyakin bibitnya, tetapi tetap juga harus di touch up. Oke, jadi kamu mesti semprot lagi atau spray lagi di tengah perjalanan, misal di jam 12 siang ya, setelah kamu makan siang ya, setelah kamu break ya, istirahat sebentar. Nah, setelah itu mungkin habis sholat, habis isoma, habis makan ya, and then kalau udah kan kamu suka rapi-rapi make up apa segala macam. Nah, di situ kamu bisa touch up lagi ya, untuk menimbulkan memberikan kesan semerbaknya wangi parfum kamu lagi gitu. Kalau kamu mengandalkan touch up yang di pagi hari, itu sampai sore itu sudah nggak semerbak ya. Kalau masih wangi, yes mungkin ya, karena komposisi bibitnya banyak. Tetapi kalau untuk semerbaknya udah enggak, ya. Makanya kamu mesti touch up ulang, ya. Eh, ya nggak masalah juga sih itu, hal-hal yang wajar aja. Kan kita nggak harus pakai parfum yang dari pagi sampai kita pulang kerja itu harus ada terus gitu, harus semerbak terus wanginya kan nggak usah begitu juga. It's okay kalau memang harus di touch up ulang, toh semerbaknya wangi itu kan akan membuat kita juga jatuhnya lebih relax, happy, segala macam. Ya, fun-fun aja gitu, it's okay. Jangan pernah berpikir bahwa, aduh parfum aku berarti kurang tahan lama ya kalau kayak gini harus di touch up ulang. Enggak, bukan itu ya. Jadi jangan lupa poinnya adalah supaya kita tetap terlihat mengesankan, excited. So harus ada touch up ulang, ya. Oke, jadi tiga itu kalian bisa praktekin di rumah ya, atau buat kalian yang jualan buka toko parfum bisa edukasikan ini ke teman-teman atau konsumen kalian juga ya. Jadi lumayan juga misal kalian jadi tahu. Dan terakhir jangan lupa juga ya area touch up-nya jangan salah ya. Pilih area yang memang membuat parfum kamu bisa bertahan lebih lama ketika disemprot di situ ya. Tahu kan ya? Di sini ya, oke, di sini. Nah, and then di belakang telinga ya, di sini kalau kalian berhijab bisa disemprotin ketika kalian belum pakai hijab ya. Sehingga ada menempel di kulit kalian. Di sini di belakang telinga. And then di bahu. Sini, depan. Ya. Oke. Jadi hindari touch up yang nonstop. Kan suka ada tuh yang gitu semuanya aja udah itu kesannya semerbak tapi satu kalian akan membuang banyak bibit parfum yang kalian semprotin. Yang kedua bisa jadi akhirnya bercampur dengan sesuatu yang menempel di badan kalian selain itu parfum ya. Misal deodoran yang itu baunya mungkin menimbulkan bau yang berbeda akhirnya gitu. Tetapi ketika kalian tentukan area spray yang pas ya mungkin itu akan jadi lebih enak dan lebih baik nantinya. Oke, ya. Jadi jangan pernah berpikir simpel tentang sesuatu hal karena hal yang simpel itu bisa jadi membawa efek besar ya dalam diri kita, ya. Nah, begitu juga dengan parfum ya, terlihat simpel, tetapi kalau kamu bisa memainkan ini, maka ini akan membawakan efek yang positif juga untuk diri kamu. Kenapa? Lah iya, parfum yang kita hirup atau tercium oleh hidung kita, kalau kita benar-benar suka dengan parfum itu tanpa adanya tekanan, tanpa adanya rasa bersalah, tanpa adanya rasa gimana-gimana, kita benar-benar suka, enjoy dan pokoknya benar-benar fall in love with parfum itulah. Itu ketika tercium di hidung, itu hidung akan mengirimkan hidung akan mengirimkan impuls ke otak ya, dan otak kita tuh menjadi lebih relax ya, lebih enjoy. Nah, ketika relax dan enjoy itulah, itu akan menghasilkan hormon kebahagiaan dalam diri kita. Ya, tanpa disadari kan, bener nggak? Nah, ketika kita sudah feel happy, enjoy, relax gitu ya, dengan aroma diri kita dan semerbak yang keluar dari parfum itu, maka secara tidak langsung kita pun akan enak dalam berinteraksi dengan siapapun lawan bicara kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, satu kita akan interaksinya akan lebih enak, komunikasinya akan lebih
enak, and then orang yang diajak komunikasi tentu akan mendapatkan multiple efeknya juga gitu. Dia akan lebih enjoy gitu kan. Nah, biasanya dengan kondisi seperti itu kita akan lebih positive thinking, and then kita tidak mudah emosi ya. Akhirnya jadi enjoy aja gitu. Mungkin kita akan lebih jernih dalam memandang segala permasalahan dari berbagai sudut pandang ya. So, bisa membuat kamu juga lebih bijak ya. Jadi yang tadi saya bilang, jangan sepelekan hal sepele yang ada dalam diri kita ya, karena bisa jadi itu berdampak signifikan terhadap diri kita. Oke, semoga bermanfaat ya. Next video kita akan bahas tentang mix parfum ya, yang mungkin kamu belum familiar atau sudah familiar, is okay. Tapi kita akan bahas itu dan kita akan obrolin lebih banyak lagi tentang bagaimana cara nge-mix aromanya, harus pilih yang seperti apa, itu next video ya. Thank you so much ya. Don't forget to like, share, comment, and subscribe ya. See you on the next video. Bye bye.